Halo Bapak dosen, halo teman-teman. Hari ini saya ingin mengajak kita berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Topiknya adalah Big Data dalam Intelligent Business. Mungkin terdengar teknis atau rumit ya, tapi sebenarnya konsep ini sangat masuk akal dan bahkan sudah menjadi bagian dari cara banyak perusahaan mengambil keputusan hari ini. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian merasa iklan di medsos atau toko online seperti tahu persis apa yang sedang kalian butuhkan? Atau mungkin kalian pernah menyadari bahwa aplikasi transportasi online bisa memprediksi lokasi tujuan kita, bahkan sebelum kita mengetikkan alamatnya. Nah, semua itu adalah hasil dari penerapan Big Data. Big Data sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, bergerak sangat cepat dan sangat beragam, sehingga tidak bisa diolah hanya dengan menggunakan alat-alat konvensional. Konsep ini dikenal luas melalui penjelasan Bernard Marr pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa karakter utama Big Data adalah volume, velocity, dan variety atau sering disebut sebagai 3V. Dalam dunia bisnis, Big Data digunakan bukan hanya untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menganalisis dan menghasilkan wawasan yang strategis. Intelligent business mendukung pengambilan keputusan. Ketika Big Data terintegrasi dalam sistem intelligent business, maka hasil analisis menjadi lebih tajam dan mendalam. Sebagai contoh, perusahaan seperti Netflix menggunakan data dari perilaku menonton untuk memberikan rekomendasi film yang tepat sasaran. Ini bukan hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk membangun strategi bisnis yang efektif. Saya pribadi merasa kagum setelah melihat bagaimana Big Data juga digunakan di sektor publik. Misalnya pemerintah daerah bisa memetakan wilayah yang rawan kemacetan atau banjir berdasarkan data laporan warga, CCTV, dan sensor cuaca. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, banyak negara menggunakan Big Data untuk melacak penyebaran virus dan menentukan kebijakan pembatasan wilayah. Namun seperti yang disampaikan oleh Chen Qiang dan Story dalam studi mereka pada tahun 2012, tantangan besar dari penggunaan Big Data adalah bagaimana memastikan keamanan dan etika pengelolaan data, terutama dalam hal privasi individu dan akurasi informasi. Dalam praktiknya, pemanfaatan Big Data memerlukan dukungan teknologi yang mumpuni. Ini termasuk infrastruktur cloud computing, sistem penyimpanan data terdistribusi seperti Hadoop, hingga penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin atau machine learning. Peter Zikopoulos dan Chris Eaton dalam bukunya menjelaskan bahwa pemrosesan Big Data secara efisien hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan arsitektur yang fleksibel dan sistematis analitik real time. Maka tidak heran profesi seperti data engineer dan data scientist menjadi semakin butuhkan dalam organisasi yang ingin menjadi berbasis data. Kita juga perlu sadar bahwa Big Data bukan sekedar teknologi, tapi juga soal budaya organisasi yang sukses dalam memanfaatkan Big Data. Organisasi yang sukses dalam memanfaatkan Big Data adalah mereka yang memiliki budaya pengambilan keputusan berbasis data atau yang dikenal sebagai data-driven culture.
Ini berarti bahwa setiap keputusan strategi diambil berdasarkan bukti empiris yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan, bukan sekedar intuisi atau pengalaman. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai membiasakan diri berpikir dan bertindak berdasarkan data yang valid. Tidak perlu menjadi ahli statistik atau programmer, cukup mulai dengan membiasakan diri, mengevaluasi informasi secara kritis, memeriksa sumbernya, dan memahami konteksnya. Karena di era digital ini, siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai masa depan. Dan big data adalah fondasi penting dari intelijen bisnis yang modern, cerdas dan berkelanjutan.